kita sudah bisa menghilangkan gersah tadi, ya kita mulai naik ainul basirahnya kita. Ini sayangnya hijabnya tambah kandel, tambah tebal, gara-gara dedik-dedik Rasulullah, aduh kayak angel temen kayak ngerjakan tugas pusing virtual apa mending kuota kayak mentake pirang-pirang ya, dan seterusnya. Nah ini kita semakin kita ngeresah, semakin kita ngeresah dalam urusan duniawi ya, semakin kita tebal hijabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan selanjutnya, thoriqoh yang bisa mempercepat kita nyampe, apakah dengan takut ataukah dengan cinta? Sampai pengennya sing takut atau sing cinta, Mas? Enggak, biasanya mau cinta tapi takut-takut kok. Kenapa? Isin dari ketemu. Padahal sih warung motornya bisa senang asli. Takut mau menyampaikan rasa cintanya itu, takut. Jadi harus berimbang antara khauf dan roja. Tidak dengan takut berlebihan dan tidak dengan cinta yang berlebihan. Harus seimbang dulu. Takut ada, cinta ada, berimbang. Sehingga rasa takut bisa dikalahkan dengan rasa cinta, rasa cinta dikalahkan dengan rasa takut, sehingga tidak kebablasan. Anggene suwit-suwit orang kebablasan karena disertai rasa takut. Jangan-jangan suwit-suwit saya malahan ditolak. Kalau disertai rasa takut, akhirnya nggak mau melampiaskan cintanya, sehingga tidak mau berkorban. Korban juga paling saya nanti ditolak, repot. Dua-duanya Mas tadi, khauf dan roja, mahabbah dan khauf itu harus berjalan seimbang. Mungkin kadangkala rojaknya lebih kuat, kadangkala khaufnya lebih kuat, tergantung kondisi batiniah kita. Sementara di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memperlihatkan kepada kita sifat kasih sayangnya. Maka mumpung Allah sedang menebarkan kasih sayang kepada kita, mari kita berusaha menggapai kasih sayangnya di dunia. Ar-Rahmanir Rahim. Jangankan orang yang ahli maksiat, wong kafir masih dibiarkan hidup dan dikasih nikmat. Itu karena sifat Rahman dan Rahim. Nanti di akhirat ada Al-Jabbar, Al-Qahhar. Oh ngeri Mas. Mumpung di alam dunia sedang menebarkan Ar-Rahmanir Rahim, mari kita berlomba-lomba untuk menggapai kasih sayangnya Gusti Allah. Takutnya harus, tapi mahabbahnya juga harus. Jangan sampai salah satu. Sebab kalau rasa mahabbah tok mungkin kurang ajar, bisa-bisa adabnya hilang. Kalau terlalu takut tadi, mahabbahnya kurang. Sebab durung-durung wis pesimis. Wong kaya aku ta ora bakal bisa anjuk. Wong kaya aku ta ora bakal bisa diterima. Wong kaya aku ta bakal ditolak. Dan itu enggak boleh. Wala tai'asu min rauhillah. Kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Nah, kita tahu diri, posisi saya orang bodoh, saya ahli maksiat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya Allah mencintai seseorang karena bimahdi fadlillah, murni karena apa? Fadlole anugerah Gusti Allah, bukan karena usaha kita. Sebab nanti kita akan jadi orang sombong manakala kita sudah berupaya mencintai Allah, disertai dengan rasa takut, dengan cara memperbanyak ibadah. Apa yang diperintahkan saya laksanakan, apa yang dilarang saya tinggalkan. Kemudian sunnah-sunnahnya kita laksanakan, mengikuti hadis qudsinya Allah Ta'ala. Apabila hambaku mendekat kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah sampai aku mencintainya, maka saya akan menjadi tangannya, saya akan menjadi matanya, saya akan menjadi telinganya, saya akan menjadi kakinya. Nanti kita akan sombong, merasa usaha saya menjadikan saya dicintai Gusti Allah. Dan kesombongan ini akan melunturkan kita di hadapan Allah Ta'ala. Iblis itu alim Mas. Kita gak ada apa-apanya kealimannya dibanding iblis itu. Imannya iblis itu lebih kuat ketimbang imannya kita, jauh.
Sebab iblis saat itu bersama-sama dengan malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang turunnya ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, tahu. Tapi dengan sempurnanya iblis sebagai hamba Allah yang az-zahid, al-muti', al-muttaqi, al-alim dan lain sebagainya, hanya gara-gara satu, takabur, dia dilaknat oleh Allah ila yaumil qiyamah. Bagaimana dengan kita, Mas? Yang imannya tipis, ilmunya sedikit, maksiatnya banyak, ditambah takabur lagi. Ya, remek banyak, Mas. Wong iblis sing semono hebate pengen hancur, apalagi kita untung kita masih jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasih pancaran Ar-Rahmanir Rahim dari Gusti Allah. Itu keuntungan kita, Mas. Kalau enggak, wallahu a'lam, wis remek banyak. Umat Nabi Musa tobat pokoknya bunuh diri, lihat. Si suruh bunuh diri, matanya awak dewa carane tobatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Lah aku lupa panjenengan sedaya aman. Wis men astagfirullahaladzim pun cakep-cakep banget walaupun hatinya orang melu wis termasuk tobat. Kepenak karena umatnya Kanjeng Nabi. Jadi penyeimbang untuk bisa bagi salik, untuk bisa sampai kepada tadi al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, disertai roja dan khauf, ya takut ya mahabbah, harus sama-sama seimbang. Jangan salah satu lebih dikuatkan sehingga timbulnya putus asa. Kalau takutnya berlebihan timbulnya putus asa. Kalau mahabbahnya berlebihan tidak disertai dengan khauf, timbulnya kurang ajar. Biasanya seperti itu. Rumong so hebat. Lah itu takabur. Wah, itu ditanyakan sama ahlinya, Mas. Kalau Qadariyah Naqsabandiyah, setahu saya saja bahwa Naqsabandiyah itu merupakan santri daripada Qadariyah. Kemudian menggabungkan antara keduanya, jadilah Qadariyah Naqsabandiyah. Itu tapi setahu saya loh. Monggo tanyakan yang ahlinya. Qadariyah Naqsabandiyah. Yang jelas tadi Qadariyah Naqsabandiyah termasuk thariqah muktabaroh yang diakui oleh Dewan Ifta zaman kita di bawah Al-Habib Lutfi. Itu diakui. Adapun sejarahnya seperti apa, tanyakan kepada Rois itu saja. Rois thariqah Qadariyah. Di sini siapa di Brebes yang menjadi mursyid thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, ada nggak? Nggak ada ya. Iya. Kayak Haji Erwin. Moga nanti ditanyakan. Kebanyakan di Brebes itu yang masyhur Tijaniyah sana. Syekh Soleh Masalama, kayak Haji Mas Mansur Tarsudi, itu thariqahnya Tijaniyah. Nggak tahu yang lainnya. Kalau saya sih thariqah yang itu yang nggak beat jadinya ya. Kalau mau ikut saya enak nggak beat, Mas. Intisab saja, tapi kudu ngaji terus kan repot. Thariqahnya Alawiyah. Sampun ya. Pun ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan, kurang bisa diterima. Memang saya bukan ahlinya. Ini sih sebenarnya hanya sekedar ngobrol alor gitu tok, Mas. Mau kebenaran saya di pesantren itu pas saya baca kitab Kifayatul Aqtiyah. Nah, yang ada di pesantren saya sampaikan di sini itu saja. Jadi saya bukan ahlinya.